Tahu gak sih dosen kampret itu kemarin ngeselin banget, ucap Quinsa, mahasiswi tahun terakhir yang sedang berjuang lulus skripsi salah satu dosen tersulit di universitas itu. Kau saja yang bodoh. Nyatanya yang lain pada lulus, jawab Lily, teman dekatnya. Quinsa mendengus kesal. Dia bukan bodoh namun dosen itu yang menyebalkan. Salah sedikit saja langsung diminta untuk revisi. Siapa lagi jika bukan Regan Anggara, dosen yang terkenal sulit ditaklukkan dari tugas sampai masalah skripsi. Lee, antar aku ke ruangannya dong, pinta Quinsa. Enggak, aku mau bertemu Pak Bima. Bayi cantik, sukses taklukan hati Pak Regan, jawab Lily sambil menjulurkan lidahnya. Quinsa sangat kesal. Di pagi hari ini dia harus mengumpulkan lagi hasil skripsinya. Dengan rasa ragu ia mengetuk pintu ruangan tersebut. Ia membukanya lalu menelan ludah saat melihat pria matang 38 tahun itu sedang memeriksa tugas dari anak didiknya yang lain. Masuk, ucapan Regan membuat Quinsa terkejut. Ia masuk lalu duduk di bangku depan Regan. Dia menunjukkan hasil revisi skripsinya yang ke-7 kali. Sungguh sial sekali nasib, Quinsa. Regan membuka kacamata bacanya. Ia mengambil tugas dari Quinsa. Sreet, sreet. Suara bolpoin yang beradu dengan kertas menyisakan deritan hati pada Quinsa. Quinsa melihat hasil revisiannya dicoret-coret kembali. Dia sudah lelah mengerjakan skripsi yang tak kunjung mendapat tanda tangan dari Regan. Pak, beri aku tanda tangan. Ini sudah yang ke-7 kali revisi. Pinta Quinsa dengan penuh harap. Kau tidak pernah belajar dari kesalahan, revisi 7 kali. Bahkan ini sama seperti hasil pertama kali yang kau berikan pada saya. Jika saya memberimu tanda tangan maka saat sidang nanti kau akan kesulitan dengan dosen penguji. Dari awal kau sudah salah dan bisa tidak lulus sidang nantinya. Maka saya menyuruhmu revisi. Kau merasa salah atau tidak dalam mengerjakan ini? Tanya Regan. Quinsa hanya meremas jemarinya. Ia sudah mengerjakan sebagus mungkin namun Regan yang terlalu sok sempurna tentunya. Quinsa merasa dipersulit sedangkan yang lain dengan mudah mendapatkan ACC dari Regan. Please, Pak, kali ini saja. Jika Pak Regan meluluskan saya maka saya ikhlas setelah wisuda dinikahi Pak Regan. Swear. Janji. Saya stres sampai setiap hari makan 7 kali. Regan diam tanpa ekspresi sedangkan Queen menunjukkan wajah imutnya. Siapa sangka jika gadis 23 tahun itu mengucapkan hal tentang pernikahan? Silahkan keluar, saya harus memeriksa tugas mahasiswa lain. Pinta Regan sembari menunjukkan pintu keluar pada Quinsa. Queen mengambil skripsinya. Ia keluar dengan mendongkol. Entah apa lagi yang harus dia perbuat. Ia sudah lelah untuk merevisi lagi dan lagi. Regan Anggara, pria matang berumur 38 tahun, seorang duda tampan dengan sejuta pesonanya. Dia menduda sudah beberapa tahun yang menyisakan kepiluan sampai sekarang. Kesalahannya sangat fatal sehingga sang mantan istrinya meminta bercerai dengannya. Regan kembali memakai kacamata bacanya. Pria itu memang terkenal dingin di kampus itu. Regan juga merupakan dosen yang baru mengajar di kampus itu namun para anak didiknya sampai takut dengannya. Kesehariannya hanya bekerja setelah itu pulang ke rumah. Dia tinggal dengan sang papa yang juga seorang duda. Setelah beberapa tahun bercerai dari kedua mantan istrinya, Regan sampai sekarang tak pernah membuka hati pada siapapun bahkan mendekati wanita saja dia sangat trauma. Ceklek, kepala Regan terangkat. Ia melihat mahasiswinya itu datang lagi dan mengambil tasnya yang tertinggal di kursi. Setelah mengambil tas, Quinsa meninggalkan kertas yang terdapat tulisan di sana. Ia lekas pergi sedangkan Regan menggeleng-gelengkan kepalanya. Regan membuka kertas itu lalu lekas membacanya. Jam 5 sore di Cafe Deluxe. Aku menunggu di sana. Quinsa duduk di salah satu bangku kafe lalu makan dengan lahap. Tubuhnya menjadi menggendut 5 kilogram dari sebelumnya karena tak lekas mendapat tanda tangan dari rekan.
Regan memang sulit ditaklukkan, bahkan Quinsa sangat menyesal telah mengambil jurusan itu. Jam dinding terus berdetak, namun tidak ada tanda-tanda Regan akan datang. Ia terus mengamati jam dan sampai 2 jam kemudian tak ada kedatangan dosen itu. Memang Quinsa sangat berani sekali untuk mengajak dosen itu bertemu di luar kampus. Mau bagaimana lagi? Dia harus bernegosiasi dengan Regan demi kelulusannya. Bertambahnya hari, Quinn semakin cemas karena teman-temannya sudah lulus sidang skripsi, namun sedangkan dia masih ditahan oleh Regan. Karena Regan tidak datang, Quinsa memutuskan untuk pulang. Waktu sudah malam dan dia tak menyadarinya. Frustasi, itu yang tergambar di pikirannya saat ini. Semua uang sudah dia keluarkan untuk melakukan revisi sampai 7 kali. Jujur saja, dia sebenarnya sangat terpaksa masuk ke jurusan ini, namun mau bagaimana lagi. Ini sudah terlanjur dan tinggal selangkah lagi dia akan keluar dari dunia perkuliahan itu. Berjalan kaki ke kosnya yang dekat kampus itu, dia berjalan dengan tatapan kosong dan beberapa kali menabrak orang. Haruskah dia tinggalkan begini saja? Dia bisa kabur dari kota ini, namun dengan fakta jika percuma saja kuliah hampir 4 tahun ini. Seolah semuanya terasa sia-sia. Quinn terhenti di sebuah jembatan. Ia menatap ke arah sungai yang mengalir dengan derasnya. Haruskah dia melakukannya? Sepertinya sangat konyol sekali. Tangan Quinn memukul-mukul kepalanya sendiri dan menganggap dirinya sangat bodoh. Akunya yang bodoh atau Pak Regannya yang ngeselin? Ku sumpahin duda sampai seumur hidup, pantas aja dia sampai diceraikan mantan istrinya. Dianya aja ngeselin. Quinsa mengusap wajahnya kasar. Dia tak bisa pulang sebelum mendapat tanda tangan dari Regan. Quinsa memutuskan untuk segera pulang untuk mengedit hasil pekerjaannya lagi dengan yang Regan mau. Tak apa. Semoga revisi yang ke-8 kali ini diterima oleh Regan. Sesampainya di rumah, Quinsa lekas merevisi semua itu. Tak ada hal yang membuatnya untuk menyerah begitu saja. Hanya yang dicoret Regan yang dia revisi. Selainnya dia biarkan begitu saja. Sampai pada akhirnya dia mengantuk dan terlelap dengan laptop yang masih menyala. Di sisi lain, Regan memegang kertas yang ditulis oleh Quinsa. Menikah, kenapa bisa gadis itu mengajaknya menikah? Apa dia tahu artinya tentang pernikahan? Regan lekas membuangnya ke tempat sampah. Dia tak ingin mengubris ucapan mahasiswinya itu. Regan meminum coklat panas sembari menatap langit yang cerah, namun tak secerah hatinya. Tak ada yang bisa membuatnya kembali jatuh cinta lagi, bahkan dengan gadis tercantik di kampus itu. Regan menghabiskan coklat panas itu lalu menuju ke atas tempat tidurnya, namun tak berselang lama terdengar suara ketukan pintu dan suara perempuan yang dikenalnya. "Pak Regan, tolong buka pintunya." Regan membukakan pintu yang ternyata adalah Quinsa. "Kau, kenapa datang kemari?" tanya Regan.